Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul di mana film ini menceritakan seorang guru yang dibully oleh anak-anak didiknya karena sudah umur 30 tahun, dia belum pernah sama sekali bercocok tanam. Oke, bagaimanakah kisah selanjutnya dan bagaimanakah kisah cinta seorang guru tersebut? Langsung saja, mari kita tonton. Film kali ini akan berfokus pada seorang guru sejarah yang bernama Toto. Di saat dia sedang mengajar, seorang siswa yang bernama Gopes mengolok-olok Toto akibat sudah berusia 30 tahun, namun masih berjoko tingting. Hal itu seketika membuat satu ruangan kelas tertawa dikarenakan di Filipina merupakan sebuah aib jika warganya berusia 17 tahun masih tersegel dan belum pernah kerja kelompok. Merasa emosi dirinya diejek seperti itu, Toto pun lantas memberi ulangan dadakan sebagai hukuman kepada murid-muridnya tersebut. Toto tinggal bersama ibu serta adik perempuannya dikarenakan ayahnya sendiri menikah kembali dengan pelakor, sehingga ia menjadi tulang punggung keluarga dan sebagian besar gaji Toto diserahkan kepada ibundanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan Toto setiba di rumah yaitu menyibukkan diri dengan membuat kerajinan boneka dari kertas bekas yang membuat ibundanya khawatir dikarenakan usia Toto yang sudah 30 tahun ke atas masih senang menyendiri dan tidak memiliki seorang pendamping. Ibunya yang kasihan lantas memberinya uang 500 peso untuk pergi keluar rumah dengan harapan ia bisa berkenalan dengan seorang wanita. Malam itu pun Toto keluar dan tak terasa langkah kakinya menuju ke perkampungan akuarium. Ia pun penasaran dan berkeliling di area itu. Namun tak ada satupun yang menarik baginya. Lalu ketika hendak pergi dari arena tersebut, Toto tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita yang bernama Candy. Toto pun terpesona hingga jatuh cinta pada pandangan pertama, di mana yang ternyata Candy merupakan ratu kupu-kupu di area itu dengan tarif yang sangat-sangat mahal. Mengetahui Toto baru pertama kali berkunjung ke sana dan masih berjoko tingting, Candy pun lalu memberi jasanya dengan potongan harga 500 peso. Yang membuat Toto merasa sangat senang. Hari demi hari perasaan cintanya kepada Candy semakin serius. Dengan nekat Toto memecahkan celengannya. Namun tabungan itu belum cukup untuk bisa bertemu dengan Candy. Toto pun meminta uang kepada ibundanya dengan berbohong jika ia kini sedang dekat dengan wanita teman masa kecilnya dahulu. Ibunya sangat mendukung dikarenakan ia tahu teman masa kecil Toto merupakan anak yang sangat baik dan berpendidikan. Ibunya pun lantas memberikannya sejumlah uang untuk jalan-jalan. Namun tetap menasehatinya agar tidak terlalu boros. Setibanya di akuarium, Toto tak sengaja melihat muridnya si Gopes beserta dengan dua orang temannya dan beralasan jika salah satu dari mereka itu akan merayakan ulang tahun di sana. Gopes lantas meminta izin agar bisa jajan di akuarium itu, namun Toto tidak memberikannya dan justru memarahi mereka semua, serta menyuruh untuk lekas pulang ke rumah masing-masing. Di satu sisi, Candy sangat kecewa dengan gaji yang diberikan oleh bos maminya, dan mami pun beralasan jika saat ini bisnis sedang menurun dan tak bisa memberikan upah yang lebih dari itu. Lalu tak berselang lama Toto datang dan menyapanya. Candy sangat berkesan dikarenakan dalam 2 tahun bekerja hanya Toto yang memberi sapaan kepadanya. Selama durasi rental, Toto hanya mengajak Candy mengobrol dan berharap bisa berjumpa kembali di tempat yang berbeda, tanpa ada embel-embel berbayar. Candy yang saat itu sedang jenuh bekerja lantas mengajaknya keluar untuk makan malam bersama. Dan sesudah itu Candy pun mengajak Toto ke sebuah bar, tempat di mana impiannya bekerja dengan upah dolar yang sangat-sangat besar. Namun karena belum ada lowongan, Candy pun masih menunggu panggilan kerja di sana, sembari bekerja di akuarium. Sesudah jalan-jalan sejenak, mereka pun akhirnya berpisah. Toto lalu bertanya bagaimana cara agar bisa bertemu dengan Candy kembali.
Wanita itu lalu menjawab ia bisa ditemui di tempat sebelumnya dengan membawa uang sebesar tarif biasanya. Namun apesnya, Gobes dan kawan-kawannya melihat perpisahan mereka tersebut. Hingga pada esok harinya, Toto yang menyadari butuh modal besar untuk bertemu dengan Candy, ia pun mulai berjualan es lilin untuk mengumpulkan uang tambahan. Dan tak berselang lama, Gobes beserta teman-temannya datang memberitahu jika kemarin malam telah melihat gurunya itu menghabiskan waktu bersama dengan wanita di akuarium. Sebagai upah tutup mulut, Gobes pun menawari Toto kesepakatan agar mereka diizinkan jajan di sana dengan menggunakan jasanya si Candy. Toto yang mendengar hal itu begitu emosi dan mengatakan jika Candy ialah sepupunya. Toto juga menambahkan jika ia melihat Gobes dan rekan-rekannya berkunjung ke akuarium lagi, ia tak segan-segan akan melaporkan semuanya kepada pihak kepala sekolah. Selama 2 minggu, Toto berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi uang demi bertemu dengan Candy. Namun saat ia kembali ke area itu, ternyata Candy sudah pindah kerja di tempat lain. Toto pun teringat dengan ucapan Candy dan menyusulnya ke bar tersebut. Toto lalu memesan meja agar bisa bertemu dengan Candy. Namun, ia nampak bersedih ketika melihat harga minuman di sana yang begitu sangat mahal. Candy lalu menyuruh Toto agar lebih banyak membawa uang jika ingin lebih lama bertemu dengan dirinya. Tak pantang menyerah hingga subuh, Toto dengan sabar menunggu kepulangannya si Candy bekerja. Namun, apa yang diperjuangkan itu berakhir sia-sia dikarenakan Candy terlihat keluar dengan menggandeng seorang pelanggan yang bernama Justin. Takut terjadi keributan, Candy pun mengatakan kepada Justin jika Toto ialah sepupunya. Dan sesudah itu, mereka pun lalu meninggalkan Toto untuk bekerja kelompok bersama-sama. Setelah kejadian itu, Toto berpikir lebih keras untuk bisa mendapatkan uang banyak secara instan, demi bisa keluar bersama dengan Candy dalam jangka waktu seharian. Ia pun lalu menaikkan harga es dagangannya, serta kini Toto mau menjalin kesepakatan dengan Gobes beserta teman-temannya, di mana ia menjamin kelulusan mereka semua dengan membayar uang sogokan. Selain itu, agar cepat terkumpul uang yang dibutuhkannya, Toto pun menelpon ayahnya dan berkata jika mereka sedang kesulitan ekonomi. Sesudah uang itu terkumpul, Toto pun kembali ke bar untuk menemui si Mami dan menyewa jasa long time Candy hingga jam 8 pagi. Perjalanan mereka diawali dengan makan malam bersama dan di sana Toto menanyakan apakah Candy tak ingin keluar dari pekerjaannya saat ini. Merasa tidak ada bakat apa-apa, Candy pun menjawab jika ia tak akan meninggalkan pekerjaan itu kecuali ada seorang pria mapan yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dengan senang hati ia akan berhenti dari pekerjaan tersebut. Sesudah itu mereka pun menuju ke sebuah hotel. Bukannya kerja kelompok, Toto malah bersedih dikarenakan sebentar lagi mereka akan berpisah dan tak akan bisa bertemu dalam jangka waktu dekat dikarenakan semua tabungannya telah habis untuk menyewa jasa Candy pada malam itu. Toto pun memilih untuk tidur dan menyuruh Candy pergi meskipun waktu rentalnya masih tersisa cukup lama. Namun ternyata di pagi harinya Toto masih melihat Candy yang membuatnya terkejut. Candy mengurungkan niatnya kembali ke bar dan ingin mengajak Toto ke sebuah sungai. Di sana Candy pun menceritakan masa kecilnya yang serba kesusahan dan masih berpedoman dengan ajaran agama. Namun semenjak ibunya meninggal karena tak memiliki uang untuk berobat, prinsip Candy pun berubah drastis. Dan ia pun mulai berambisi untuk menjadi orang kaya secara instan, meskipun dengan cara apapun. Candy menceritakan semua itu dengan maksud agar Toto memahami alasannya bisa berada di dunia yang ia turuti saat ini. Toto pun menjawab jika ia tidak akan menghakimi pilihan hidup dari Candy, dikarenakan Toto sangat mencintainya setulus hati. Lalu pada malam harinya Mami memanggil Candy dikarenakan Justin ingin menyewa jasanya selama 1 minggu untuk menemani liburan ke luar negeri. Alasan Justin memilihnya dikarenakan ia mencintai Candy dan Justin merasa Candy wanita yang sangat berbeda dibandingkan dengan wanita-wanita yang pernah diajaknya kerja kelompok sebelumnya. Bahkan jika Candy mau, ia bersedia menikahinya.
nanti sepulang liburan dan membahagiakannya layaknya seorang putri. Beberapa minggu kemudian, Toto kembali datang ke bar untuk menemui Candy. Namun, ia mendapat info dari Mami jika Candy sudah tidak bekerja di sana. Pasca ditekdongkan Justin yang kabur dan tak bertanggung jawab. Mami lalu memberi alamat tinggal Candy kepada Toto dan singkat cerita, ia pun berhasil menemui Candy yang saat itu telah mengalami keguguran. Melihat rumah Candy yang tidak layak huni, Toto pun berinisiatif untuk mengajaknya tinggal bersama di rumahnya. Namun niat Toto itu tak mendapat restu dari orang tuanya, sehingga membuat mereka kembali ke rumahnya si Candy. Mereka pun memulai kehidupan yang baru bersama-sama di rumah tersebut, dan Toto berjanji tidak akan pernah meninggalkan Candy serta akan menjaganya. Baru saja merasakan kebahagiaan sejenak, Toto pun mendapat musibah di mana ia dipecat oleh pihak sekolah akibat ketahuan menerima suap kelulusan dari Gobes beserta teman-temannya. Setelah itu, Toto mencoba peruntungan dengan berdagang, namun penghasilannya tetap saja tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Lantas secara diam-diam Candy pun mulai kembali ke dunia malamnya dan mendapatkan berbagai pelanggan tanpa sepengetahuan dari Toto. Namun Toto merasa sangat curiga ketika disajikan makanan sangat lezat setiap harinya, serta Candy mampu membeli berbagai barang-barang mewah. Emosi Toto pun memuncak dikala melihat perlengkapan hotel ada di kamar mandi yang membuat mereka akhirnya bertengkar hebat. Di sana, Toto merasa tidak dihargai perjuangannya selama ini. Bukan hanya demi hidup bersama Candy, namun ia juga ingin melepaskan Candy dari kehidupan gelapnya. Kini Toto menyadari jika mereka tak mungkin bisa bersama, di mana Candy bersikeras mengatakan jika ia hanya pekerjaan itu yang ia kuasai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Candy juga menambahkan agar Toto tidak terlalu berharap untuk memilikinya dikarenakan Toto bukanlah pria yang sanggup membawanya keluar dari kemiskinan. Mendengar hal itu, Toto pun menjadi bersedih dan ia pun kembali ke rumah ibundanya. Dan sampai di sana ia diberi wejangan agar Toto melupakan semua yang telah berlalu serta mulai kembali menata hidupnya untuk tujuan hidup yang lebih baik. Terlihat Candy kembali bekerja ke dunia malamnya dan pasca perpisahan itu mereka tak pernah bertemu kembali. Dan film ini pun selesai. Oke teman lihat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.